Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi, selamat mengawali kembali pekan yang baru di hari ini ya, Senin 21 Juni 2021, di mana kita akan kembali melihat prediksi dalam sebuah bacaan daily guidance untuk hari ini ya, di pagi hari ini. Semoga saja bacaan ini bisa menjadikan motivasi untuk siapapun yang melihat video ini ya. Oke, daily guidance di hari Senin 21 Juni 2021. Ya, di sini ada King of Anthems, compassionate, accomplished, charismatic, dan gifted. Ya, be assertive when it comes to what you know is right. Everything going your way, a good person or company to work for. Ya, ini tentang sebuah situasi yang akan kita hadapi hari ini dengan keberanian atau harus bisa dengan ketegasan ya. Artinya kita harus bisa menunjukkan sesuatu apabila itu benar, ya kita harus berani menunjukkan hal itu adalah kebenaran. Yang saya lihat di sini segala sesuatu sedang berjalan, dan apabila kita melakukan tindakan yang benar tentunya akan memberikan kebaikan juga untuk kita. Baik itu dalam kehidupan kita pribadi atau mungkin dalam pekerjaan, dalam kerjasama, dalam koneksi kita bersama seseorang yang lain ya. Oke, King of Anthems itu sama dengan King of Pentacles. Awal pekan kartunya tentang sebuah situasi kesuksesan, bisa dikatakan seperti itu ya, keberhasilan. Jadi mudah-mudahan ini sebuah energi yang bagus hari ini. Ada The Empress, kemudian Three of Cups, dan Seven of Pentacles. Kemudian Ten of Pentacles, Four of Pentacles, dan Ten of Cups. Wow. Di sini ada Queen of Swords. Ini tentang ketegasan juga ya. Bagaimana ini sebuah sikap yang harus, bisa dikatakan mungkin di sini kita harus punya semacam ketegasan dalam hal bersikap atau mengambil keputusan atau dalam berbicara, seperti itu. Yang saya lihat memang di sini tampaknya mungkin seseorang mengharapkan sesuatu dari diri kita, dalam arti dia melihat dirimu dalam hal ini seseorang yang sudah memiliki sebuah keberhasilan, atau ya bisa dikatakan di sini melihat dirimu itu memiliki sesuatu yang lebih baik dibandingkan mereka ya, dalam arti entah siapapun orang yang menilai kamu seperti itu, yang jelas mungkin di sini sahabatmu, mungkin ini teman kerjamu atau rekan bisnismu itu melihat bahwa diri kamu itu adalah seseorang yang bisa memiliki sebuah keberlimpahan. Artinya kamu seseorang yang mungkin di sini termasuk seseorang yang ulet, yang rajin, yang berhasil, yang tekun, ya. Sehingga kehidupan yang kamu alami saat ini mungkin jauh lebih dilihat lebih memiliki kemajuan dibandingkan mungkin dirimu yang dulu atau dibandingkan mereka sendiri. Jadi ada sesuatu yang tampaknya memang seseorang menilai kita itu dari sisi yang bisa dikatakan sisi yang bisa memberikan keuntungan buat mereka ya. Artinya mungkin karena kamu sudah berhasil, mungkin kamu di sini sudah menjadi seseorang yang mapan,
punya kemajuan hidup, kestabilan, mungkin juga punya kesuksesan, sehingga pada akhirnya ada keinginan dari mereka-mereka itu untuk menjalin koneksi atau menjalin kerjasama bersama kamu. Jadi apapun itu yang melandasinya di sini sebenarnya karena kamu itu memiliki sesuatu dalam tanda kutip yang sebenarnya di dalam diri mereka itu memendam maksud-maksud tertentu, ngerti? Kamu dilihat banyak uang, kamu dilihat punya posisi yang bagus di dalam sebuah pekerjaan. Nah, mereka menemui kamu atau mungkin ingin bersama kamu dalam arti ada maksud-maksud tertentu. Mungkin kamu di sini dilihat pada akhirnya mungkin akan bisa membantu mereka ya, atau bisa memberikan ya bisa dikatakan di sini sesuatu, entah itu keuangan, materi atau apapun buat mereka, karena mereka melihat kamu punya kelebihan dari sisi itu. Atau kalau di sini mereka melihatmu punya posisi yang bagus misalnya di dalam sebuah pekerjaan, mereka mengharapkan kamu bisa membantu mereka. Ada maksud-maksud tertentu supaya mungkin mereka bisa diberikan semacam posisi juga untuk bisa bekerja di tempat itu atau apapun ya. Kamu sudah berhasil menjalani usaha, pihak lain mendatangi untuk bisa menjalin kerjasama karena apa? Karena mereka ada maksud tertentu supaya mereka juga mendapatkan keuntungan. Artinya kamu itu sudah dilihat punya posisi atau punya kehidupan yang lebih baik, yang lebih nyaman daripada mereka-mereka. So, saya melihat di sini memang ada seseorang atau ada pihak-pihak yang mengharapkan hasil dari keinginan mereka bertemu bersama kamu atau menjalin hubungan bersama kamu di sini ya, entah kerjasama atau apapun itu, mereka mengharapkan itu. Artinya yang difokuskan di sini jelas tentang keuntungan. Keuntungan bisa keuntungan dalam arti positif ya, mungkin kalau keuntungan berbisnis, berusaha itu wajar. Jalin kerjasama untuk bisa ngedapetin keuntungan dalam kerjasama itu nggak masalah. Tetapi kalau dalam energi negatif artinya mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan buat diri mereka sendiri karena melihat kamu sudah punya kelebihan. So, saya melihat di sini memang ada situasi harapan untuk bisa untuk bisa memiliki satu situasi yang misalnya di sini deketin karena kamu mungkin bisa mensupport mereka supaya diberi pekerjaan. Nah, itulah yang mereka harapkan supaya mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mapan untuk masa depan mereka. Seperti itu loh. Karena kamu di sini punya pengaruh barangkali di sebuah perusahaan misalnya, atau ya ini tentang energi mereka yang ingin mendapatkan sesuatu agar mereka bisa ya paling tidak di sini menikmati hidupnya mungkin dengan keluarganya ya, dalam arti mungkin mengharapkan kamu bisa membantu, memberikan sedikit finansial kepada mereka supaya apa? Supaya mereka juga bisa memberikan sedikit kebahagiaan buat keluarga mereka misalnya ya. Entah ini kerabatmu yang datang atau teman atau siapapun. Artinya ya itu tadi ada maksud-maksud mengharapkan sesuatu dari kamu. Terutama di sini tentang keuangan. Jadi kalau saya melihat sih bersikap baik, bersikap dermawan itu nggak masalah ya. Tetapi kita juga harus punya ketegasan. Saya katakan di situ tadi kita harus bisa berani dan tegas untuk apapun yang datang kepada kita hari ini ya. Dan ya bisa dikatakan di sini kalau seseorang yang datang dengan itikat baik tentunya itu bisa menjadikan sesuatu yang berakibat baik juga untuk kita. Tetapi kalau memang di sini energi seseorang yang datang kepada kita adalah orang-orang yang hanya mencari keuntungan sendiri, ya kita harus tegas, harus berani menghadapi mereka. Karena kalau saya lihat di sini tampaknya itu tadi, mungkin ada sebagian dari mereka itu seperti menyembunyikan sesuatu, dalam arti ada maksud-maksud terselubung, entahlah ya. Ada maksud-maksud terselubung yang mana kalau
kita nggak berpikir lebih jauh, nah mungkin ada yang menghubungi kamu, ayo kita jalin kerjasama, tapi begini. Nah, kita nggak berpikir jauh, kira-kira kerjasama ini apakah akan berdampak baik untuk dirimu atau tidak. Atau jangan-jangan nanti setelah tanda tangan MOU sudah beri keuangan, orang tersebut ngilang, alias menipu. Nah, itu harus difikirkan lebih jauh, ya. Jadi segala sesuatu yang harus dilakukan atau mungkin di sini tentang kerjasama atau apapun itu harus difikirkan untuk jangka panjangnya, ya. Mungkin pekerjaan, mungkin juga usaha yang akan dijalani. Berpikir bahwa apa yang kamu kerjakan ini adalah untuk masa depan kamu. Jadi bukan hanya untuk saat ini aja, begitu. Artinya kalau ada seseorang yang mungkin di sini memerlukan bantuanmu, ya paling tidak kamu harus bisa memilah-milah dulu. Bisa saja ini juga keterkaitan bagaimana mungkin kamu ingin bisa memiliki kemajuan hidup, ya. So, kalau kamu memang ingin memiliki sesuatu yang berubah dalam hidup kamu, ada kestabilan, ada kemajuan hidup, ya mungkin saja ini energimu tuh harus bisa menjalin kerjasama dengan pihak lain atau lebih banyak mengenal orang-orang baru yang kira-kira bisa memberikan kesempatan buat kamu, ya. Kesempatan dalam arti ya kamu bisa mungkin bisa mendapat satu kesempatan bekerja barangkali atau satu kesempatan menjalani bisnis, itu pun bisa kamu lakukan. Tetapi ingat, semua harus difikirkan untuk jangka panjangnya. Artinya jangan gegabah. Mengambil keputusan apapun di sini harus dengan ketegasan. Entah kamu yang membantu atau kamu yang menjalin semacam kerjasama dengan pihak lain, itu harus difikirkan matang-matang. Harus dipikirkan untuk lebih jauhnya nanti, untuk masa depannya nanti, begitu. Ya, ketegasan di sini yang penting. Untuk hubungan pun tampaknya kalau memang ada seseorang yang ingin kembali terkoneksi dengan kamu, mungkin dia yang tadinya menghindari kamu atau dia yang tadinya sudah menjauh dengan kamu, ini ada keinginan seseorang yang ingin kembali bersatu bersama kamu itu ada. Karena apa? Karena melihat kamu sekarang sudah berbeda. Kamu sudah punya keberlimpahan, kamu sudah stabil, kamu sudah sukses, kamu sudah bisa nyaman dengan hidup kamu. So, keinginan untuk mengikat hubungan bersama kamu lagi itu ada. Ya. Saya melihat itu ada energi keinginan bertemu. Bertemu itu bukan sekedar bertemu, tetapi di dalam hati ada maksud-maksud terselubung. Orang yang sudah berpisah atau sudah menghindari kamu itu tampaknya ada maksud-maksud tertentu, yaitu apa? Dia ingin kembali, dalam arti ingin merasakan lagi sebuah situasi yang nyaman bersama kamu, tapi kaitannya di sini jelas karena kamu sekarang sudah punya sesuatu yang mungkin bisa dia dapatkan, ya. Entah kamu sudah sukses, sudah mapan. Jadi sekali lagi kalau ada energi seseorang yang seperti ini yang pernah menghindari kamu dan dia kembali, berpikir lagi. Berpikir berkali-kali untuk menerima dia. Ya. Artinya kalau dia memang sudah lebih banyak memberikan kekecewaan buat kamu atau selama ini dia hanya memberikan penderitaan aja buat kamu, buat apa diterima? Lebih baik bahagiakan diri dengan kehidupanmu sekarang, dengan keluarga, dengan orang tua. Seperti itu. Nggak melulu harus diterima. Karena di sini kalau saya lihat indikasinya itu hanya karena melihatmu sudah lebih stabil hidupnya, sudah lebih baik, sudah lebih, mungkin kamu sudah lebih nyaman kehidupan kamu. Sehingga energi seseorang untuk kembali kepada kamu itu ada. Ya. Sementara mungkin kamu sudah berpisah, sudah bercerai, ini Queen of Swords. Jadi hati-hati ya, jangan asal terima. Entah ini dalam hubungan, entah di sini mungkin tentang kerjasama, entah di sini tentang keinginan seseorang yang datang ya, mungkin sahabatmu yang datang dengan maksud-maksud tertentu. Semua itu harus ditanggapi dengan tegas. Harus ditanggapi dengan situasi yang bisa dikatakan di sini kamu bisa untuk menghadapi semua itu, ya.
Karena kalau bisa dikatakan di sini hal-hal baik itu sedang bekerja di dalam kehidupan kamu. So, jangan sampai energi-energi negatif itu akan merusak hal-hal baik yang kamu sudah jalani selama ini. Artinya selama ini kamu sudah berproses, berusaha menjadi seseorang, ya, dalam tanda kutip, seseorang yang berubah dari yang dulu. Mungkin dulu ketika kamu susah, kamu disepelekan oleh sahabatmu. Mungkin mereka meninggalkan kamu, jangankan membantu, mungkin mereka ngelirik kamu aja enggak, ya kan? Setelah kamu sekarang sudah memiliki sedikit kelebihan, kamu sudah punya, ya bisa dikatakan di sini kehidupan yang lebih baik, mereka mulai deh melirik, mendekati, ya, dengan mungkin di sini dengan iming-iming kerjasama atau apapun. Bukannya kita tidak boleh menerima hal-hal seperti itu, tapi kita juga harus waspada. Apa maksud-maksud kedatangan orang-orang yang selama ini menghindari kita kok kembali lagi gitu loh. Karena ini energinya seperti itu. Mereka-mereka yang tadinya mungkin ya bisa dikatakan mereka yang pernah mengecewakan kamu pada akhirnya datang lagi. Seperti itu. Karena ada satu tujuan, satu maksud yang mereka sembunyikan, yaitu maksud-maksud tentang hal-hal yang bisa memberikan keuntungan buat mereka. Ya, jadi waspada. Hari ini siapapun yang menemuimu atau yang mengontak kamu lagi, terutama mereka-mereka yang mungkin pernah menghindari kamu, yang mengecewakan kamu harus lebih banyak berpikir, mengevaluasi. Tindakan apa yang harus kamu lakukan kepada mereka, kamu harus tegas, ya. Bukan berarti tegas langsung tidak menerima atau tidak mau menemui misalnya. Tapi ya tegas dalam arti kamu punya kamu punya prinsip gitu. Oke? Seperti itu ya untuk daily guidance hari ini di awal pekan 21 Juni 2021.